Ini saya lagi di toko karena saya kan sales, jadi kerjanya keliling. Saya bawa tas dua, yang satu tas untuk kerja nih, yang satu tas laptop karena nanti mau sekalian kuliah. Jadi kan saya kerjakan sales, jadi kan saya keliling ya. Kantor saya Surabaya, terus saya kelilingnya Surabaya sama Sidoarjo. Lumayan jauh sih, itu perjalanan bisa 1 jam dari toko satu ke toko lain. Saya kan bawa laptop, nah bawa tas itu karena nanti habis kalau ada waktu saya ngerjain tugas, saya mau istirahat itu ngerjain tugas kuliahnya. Itu kuliahnya banyak banget tugasnya. Ya teman-teman sudah bilang kan bahwa saya tuh sekolah teologi karena ada yang mensponsori saya gitu ceritanya. Jadi ya begini yang harus saya lakukan. Nah sekarang saya udah pindah dari toko yang ada di Porong tadi, di Porong, sekarang ada di daerah Candi, di Koperasi. Beginilah kerjaan saya hari-hari ya. Kerjaan saya itu kan sales, jadi tugas saya itu ya memenuhi produk yang dijual oleh distributor yang tempat saya kerja. Terus habis gitu kayak menstok kayak gitu, terus nagih juga, menagih yang sudah jadi faktur itu harus ditagih oleh saya. Jadi menurut saya sih lumayan berat banget, apalagi ada teman saya yang lagi cuti hamil dan tidak ada gantinya, jadi kita harus mengerjakannya sama-sama. Nah sebentar mau nyangkolengin tas. Jadi gitu. Jadi ribetnya emang begini. Terus kenapa saya bawa laptopnya kemana-mana? Itu selain kalau saya ada waktu, atau lagi makan siang gitu, saya nggak gunain buat makan, tapi saya gunain buat ngerjain tugas ya. Baru terus saya kerja lagi. Nah, setelah saya kerja lagi, terus saya balik ke kantor ya untuk laporan ini dan itu, terus baru saya ke kampus untuk kuliah. Saya pulang dari kerja jam 5 sore, terus saya langsung ke kampus, masuknya setengah 6 sore. Jadi benar-benar padat. Saya nggak pernah punya me time. Bahkan tidur pun saya kan habis dari kuliah tuh setengah 6, pulang jam 10. Jam 10 saya pulang sampai rumah jam 11. Jam 11 saya ngerjain tugas lagi. Tugasnya macam-macam ya, dibikin makalah, bikin PPT. Isinya pasti adalah firman Tuhan, menafsirkan firman Tuhan, atau membedah dari firman Tuhan. Itu saya ngerjain sampai jam 1 malam. Terus saya tidur, paginya saya bangun untuk saat teduh dan juga mengurusi anak-anak. Nah, terus sekarang saya sudah ada di kampus. Udah kerja, sekarang udah mau setengah 6 sih. Udah dari kantor saya, terus habis gitu masuk bawa barang bawaannya. Yuk kita menuju kelas untuk belajar. Itu adalah Allah sejati dan manusia sejati, tidak bisa ketolak. Betul. Ditolak salah satu, ya. Kalau saudara menolak bahwa dia Allah sejati, berarti ya dia tidak layak menjadi juru selamat. Kalau hanya manusia sejati, ya, manusia sejati dan Allah sejati itu harus menjadi satu. Nah, saya udah selesai kuliah, terus sekarang itu sudah
pukul 11 malam saya pulang. Jadi ini udah mau deket rumah saya, teman-teman, karena saya itu kontrak di salah satu desa perbatasan antara Surabaya dan Gresik ya. Nah, jadi 1 jam perjalanan dari kampus ke kontrakan ini. Harus saya cari yang murah ya teman-teman, jadi kayak begini. Jadi saya sudah melakukan kegiatan dari doa pagi sampai saya kerja, sampai saya kuliah, terus saya pulang ke rumah. Dan setelah sampai di rumah, saya akan mengerjakan tugas sampai jam 1 malam, terus saya tidur. Begitu terus setiap hari saya lakukan. Sampai rasanya badan saya ini nggak jadi badan ya, kepala ini dengklieng. Aduh, itu nggak karu-karuan deh rasanya. Gitu, ini suasana. Saya matiin dulu karena saya mau masuk gang ya teman-teman. Nah, ini kontrakan saya ya teman-teman. Nah, sudah malam kan? Sudah pada tidur semua penghuninya. Oke, saya masukin motor dulu ya. Nah, ini suasana kontrakan saya kecil, tapi ya puji Tuhan, yang penting kita ada tempat tinggal ya. Nah, ini wajah saya sampai kayak gini dari pagi sampai jam berapa ini, kita lihat sekarang jam berapa. Neng neng, jam 11 lebih 14 saya sampai rumah. Duh, lihat wajah saya udah hitam-hitam ya karena debu. Keliling kerja, keliling terus kuliah di rumah. Ntar saya mau kerjain tugas dulu, terus doa, baru saya tidur. Dan sebelum saya mau tidur, saya mau cerita sedikit sama saudara-saudara. Jadi tadi adalah serangkaian kesaksian saya bagaimana saya menjalani kehidupan saya semenjak saya sekolah teologi. Karena saya sudah tahu bahwa konsekuensinya pasti akan sangat capek, lelah, dan sepertinya saya kayak nggak sanggup lagi. Tapi saya minta sama Tuhan, kalau memang Tuhan menghendaki dan memanggil saya untuk lebih mengenal Dia, meskipun saya tidak tahu apa rencananya kepada hidup saya masa mendatang, tapi saya percaya bahwa setiap langkah saya ditentukan oleh Tuhan. Maka saya berdoa sama Tuhan, kalau memang ini adalah jalan-jalan yang ditentukan Tuhan, maka saya minta kekuatan hati, pikiran, tenaga, dan kecukupan pemeliharaan supaya saya sampai bisa selesai menyelesaikan kuliah saya. Nah, jadi saya mau menyapa teman-teman. Shalom, apa kabar semuanya? Senang banget saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menjumpai kembali teman-teman dan saudara-saudara dimanapun kita semuanya berada. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Nah, saya pengen menceritakan tentang penginjilan di teman-teman kerja dan juga di beberapa orang di toko. Jadi saya kan interaksi dengan buyer, purchasing, atau orang-orang yang bagian dipercaya untuk melakukan order. Ya, saya kan interaksi sama mereka kan ya. Sebagai seorang sales, saya mesti ramah, saya mesti berusaha sedemikian rupa supaya mereka itu mau order di perusahaan saya.
gitu kan. Nah, yang saya pengen cerita itu yang pertama itu waktu saya itu di ruangan admin di kantor saya sih, di ruangan admin. Ya, saya bercanda-bercanda, saya komunikasi sama admin-admin ya, membangun hubungan yang baik. Terus datanglah teman saya itu cowok, dia teman sales gitu. Saya nggak nyangka, kaget banget waktu itu dia nyapain saya gini, "Woi, selebgram," gitu. Saya masih nggak ngerti maksudnya gitu. Saya pasnya kayak, ya udahlah sambil lalu gitu. Saya sambil input orderan, terus dia dia duduk di sebelah admin yang lain sambil bilang gini, "Aku punya temen yang ternyata lagi viral di media sosial." Saya ketawa kan, senyum gitu. Terus admin-admin saya tuh kayak, ya mereka kayak, ya kan mereka semua dari kepercayaan yang bukan Kristen. Sehingga saya tidak tahu apakah di belakang mereka ngomongin saya ya, atau enggak, saya nggak tahu. Karena di depan saya sih selama ini mereka baik aja, karena puji Tuhan saya memiliki hubungan yang baik juga dengan mereka. Karena Tuhan juga memerintahkan kita kan supaya kita berusaha hidup damai dengan semua orang. Terus teman saya yang cowok tadi bilang, "Aku pertama nggak tahu loh kalau si Ingvi ini ternyata rame di dunia sosial. Di TikTok tuh tempat yang lebih rame." Jadi aku nggak sengaja tuh di berandaku itu ternyata banyak yang stitch Ingvi, dia stitch saya gitu kan. Misalkan toko ini atau konten kreator yang lain itu men-stitch video saya. Saya tuh malah kayak heran loh. Terus saya tanya sama dia, "Masa?" Saya bilang gitu. Karena saya nggak tahu. "Iya loh, gimana sih kamu tuh? Karena saking seringnya kamu di-stitch sama orang, kepolah aku. Udah aku klik aja namamu di TikTok gitu, Ivi Lewihana. Ternyata banyak banget loh pengikutnya." Padahal di kantor kan saya kan nggak apa ya. Maksudnya menurut dia tuh saya tidak menampakkan diri kalau saya adalah seorang konten kreator gitu. Terus saya cuman diem, terus dia bilang, "Iya loh, banyak loh. Yang di YouTube juga banyak nama-namanya ini di YouTube-nya orang tentang pindah agama gitu." Saya ketawa, maksudnya ada di dalam hati tuh kayak deg-degan gitu ya. Waduh, saya mengalami penghujatan nih. Ini di kantor ini. Tapi saya ingat bahwa justru kita adalah surat terbuka Allah. Dan kita memang dipanggil keluar untuk memberitakan firman. Jadi ini saya buat kesempatan untuk menginjil. Tentunya dengan hikmat dan bahasa yang tidak radikal ya. Terus saya bingung kan mulai masuk dari mana. Terus dia bilang gini, "Kamu kalau udah live udah rame kayak gitu, kamu jadi endorse aja loh. Make up kayak, baju kayak gitu, banyak duit kamu, kaya kamu." Terus saya bilang, "Ngawur gitu. Saya itu bikin akun YouTube sama TikTok itu memang untuk pelayanan kesaksian, di mana perjalanan saya dulu yang berbeda dengan sekarang, karena sekarang saya sudah mengenal Tuhan. Ini saya nggak boleh mencari uang dari
pelayanan saya. Jika saya diberkati, biarlah itu datang dari Tuhan. Terus dia bilang, masa begitu? Iya. Tapi kamu sudah banyak berkat. Terus saya bilang, langsung saya kesaksian. Saya itu ke Tuhan itu luar biasa. Saya mendapatkan berkat itu luar biasa. Pemeliharaan, saya dan anak-anak saya, di mana saya adalah seorang single parent. Terus saya bisa sampai kuliah dengan disponsori orang. Saya juga bisa membeli susu anak bayi yang Tuhan suruh saya untuk adopsi. Terus motor juga dikasih sama orang. Cash, dia bilang, oh ya, kamu itu motor barumu dikasih sama orang tuh. Iya. Tuhan kasih saya lewat seorang yang murah hati. Bahwa ke Tuhan itu luar biasa. Banyak hal-hal yang harus dilewati, yang susah payah, di mana kita harus menderita memikul salib. Tapi ke Tuhan juga dipelihara dan disertai dan mengalami janji-janji. Ya mereka langsung diem ya, mereka langsung diem. Mungkin mereka nggak enak mau bantah, mungkin nggak tahu ya. Mungkin karena saya memiliki hubungan yang baik dengan mereka sehingga mereka tidak enak atau sungkan gitu, segan. Jadi waktu saya menginjil begitu, suasana sudah hening, akhirnya saya menetralkan kembali dengan candaan saya. Dan saya bilang, ayo, mumpung saya belum jadi artis loh, nggak mau tak foto sama saya. Kalau saya sudah rame jadi artis, kemungkinan saya nggak kerja di sini, kamu nyesel loh nggak foto sama saya. Gitu. Dan semua langsung serentak ketawa gitu kan ya. Saya ingin mengembalikan suasana gitu. Akhirnya itu yang cerita saya yang pertama. Cerita saya yang kedua, ketika saya keliling ke toko-toko, ke supermarket, ya, itu saya kaget tuh. Tadi, yang di porong tadi, yang saya pertama kali tadi, yang saya bawa tas dulu ya, itu saya pas waktu datang ke situ, itu para pegawainya tuh langsung neriakin, ini loh, Mbak Ingvi ini loh, Mbak Ingvi datang ya loh. Saya udah merasa nggak enak. Kenapa kok saya datang udah kayak mereka kayak menantikan saya gitu, saya salah apa gitu kan? Udahlah, langsung saya santai aja kan, taruh tas gitu. Apa? Cari saya gitu, kangen ya, rindu ya, saya bilang gitu. Terus langsung pas saya datang untuk order gitu, mereka langsung mengerubuti saya, ngerubutin saya. Yang satu bilang gini, Mbak, habis dicelupin ya gitu. Jadi kan saya kan habis upload video yang kapan lalu saya dibaptis. Saya uploadkan kembali di TikTok. Bagaimana ada sakramen baptis, prosesnya gitu. Terus dia bilang, habis dicelupin ya gitu. Saya ketawa, iya dong gitu. Gak dingin tak dicelup-celupin gitu. Enak, seger, saya bilang gitu kan, seger. Gak melu ta, saya bilang, maksudnya itu gak ikut ta, bilang. Yo, gitu. Ya apa? Dicelupin kayak gitu tuh gak seger, yo. Dicelup-celupin gini kamu. Didelep-delep no gitu, maksudnya. Dicelup-celupin gitu. Jadi nadanya tuh nada setengah penghinaan. Tapi saya apa ya, di dalam hati kayak pastilah ada kayak sesuatu yang kayak apa ya, di sisi lain saya harus baik sama mereka karena ini menyangkut pekerjaan saya, karena saya harus bagaimanapun jangan sampai mereka tidak order. Karena pekerjaan saya ada sales, tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan,
tolong pekerjaan saya. Dan juga tolong pelayanan saya. Jadi saya bekerja sambil melayani. Saya bilang, ikut tak, seger itu mandi baptis, saya bilang. Terus yang satu itu ketawa-ketawa. Yang satu dia lebih arogan lagi, langsung dia menirukan gaya saya. Dia bilang gini, Shalom gitu. Jadi kan ada dua orang yang sudah menghakimi saya dengan hinaan-hinaan yang lucu-lucu itu. Yang satu udah datang lagi gitu. Dia bilang, Shalom gitu. Saya ketawa. Dia benar-benar menirukan logat saya atau ciri khas saya ketika saya menyapa teman-teman. Jadi saya ketawa gitu loh. Tapi saya senang juga karena ternyata ciri khas saya itu mereka sudah tangkap loh, ya kan? Terus dia bilang, saya tuh waktu lihat kamu di TikTok itu, saya kayak merasa orang ini siapa ya gitu. Kok kayak pernah tahu gitu. Siapa sih orang ini? Kok gak asing banget. Terus langsung saya panggil itu teman-teman saya. Ini kan si Ingvi, si salesnya produk ini gitu kan. Terus langsung semua lihat, oh iya gitu. Iya ini si Ingvi nih yang itu, yang pegang toko sini, yang tuh produk ini, sales gitu. Yaudah tunggu aja kapan dia kesini gitu. Akhirnya pas waktu saya ke situ jadi kayak mereka kayak udah kayak bener-bener kumpulan yang menantikan saya gitu. Makanya dia bilang Shalom gitu ya kan. Ya saya langsung bilang Shalom gitu ya kan. Terus saya jawab aja gitu. Jadi apa ya? Memang penginjilan itu memang diperlukan keberanian. Dan memang kita sebagai orang Kristen, kita memang harus menginjil. Kenapa? Karena memang amanat agung Tuhan Yesus bagi setiap orang yang percaya adalah menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Jadi setiap orang percaya harus menginjil. Nah, itu sedikit kesaksian saya untuk malam ini. Dan sudah pukul 12 malam nih. Saya mau berdoa sebentar, lalu melihat tugas bentar, terus saya akan menyusul anak-anak saya tidur. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Memang gak enak, capek, penuh pengorbanan, memikul salib, dan tidak jarang juga mendapat penghinaan dan penolakan. Tapi Tuhan Yesus sudah berjanji akan menyertai kita selama-lamanya. Saya Ingvi Rizky Ramadan pamit undur diri. Sampai jumpa di kesaksian saya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.